Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 14 Desember 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, akhirnya internet sudah ada lagi, jadi sekarang kita akan bahas untuk analisa XAU USD ya. Ini analisa terakhir ini sudah tidak bagus lagi. Ini akan saya delete beberapa ya. Kemarin seperti yang sudah saya bilang juga bahwa pada saat saya buat analisanya itu area zona demand yang ada di harga 1974 sampai 1965 itu belum kesentuh ya kan. Dan ternyata kemarin harga itu ketika menyentuh zona harga demand di sini di 1974, kemudian ada bullish engulfing juga di sini, kemudian harga bergerak naik ya kan. Sebelum akhirnya pada saat FOMC tadi subuh ya. Di sini seperti yang sudah saya katakan bahwa tidak akan ada kemungkinan kenaikan suku bunga lagi, berarti tetap di 5,5% untuk suku bunga di Amerika saat ini. Nah, tetapi permasalahannya adalah kalau kita lihat kemarin pada saat berita FOMC keluar, ya, tidak ada yang namanya ekor ke bawah di sini, ya. Jadi market itu sangat mengantisipasi apa yang akan segera terjadi. Ketika di jam 3 pagi pas, ya, ataupun di jam 2 pagi, harga langsung terbang dari 1982 sampai ke 2007 hanya dalam kurun waktu 30 menit, ya. Itu sekali news itu langsung terbang sejauh 262 pip. Itu luar biasa sekali ya. Oleh karena itu kemarin saya tidak menyarankan teman-teman untuk ambil posisi dulu, karena sebaiknya kita melihat dan menunggu bagaimana reaksi market terhadap berita FOMC tadi malam. Oke, jadi di sini ada beberapa rangkuman ya dari hasil FOMC tadi malam. Jadi jika teman-teman mau ininya ya, apa namanya, PDF-nya itu nanti teman-teman bisa cek di pin komentar. Nanti di sana kan saya taruh link untuk download ininya, hasil dari FOMC tadi malam ya, yang di sini. Jadi di sini akan saya bahas sedikit tentang apa yang FOMC paparkan kemarin, tadi pagi tepatnya ya, bukan kemarin ya. Di sini kalau kita lihat untuk proyeksi ekonomi dari segi suku bunga di sini ya, Federal Funds Rate untuk di tahun 2024 akan turun menjadi 4,6%. Sedangkan untuk dari segi GDP di Amerika diperkirakan akan drop menjadi 1,4. Kemudian tingkat pengangguran diperkirakan akan naik menjadi 4,1. Kemudian PCE diperkirakan 2,4 dan Core PCE diperkirakan 2,4. Ya, jadi kalau dilihat di sini dari GDP diperkirakan turun, sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan naik, dengan suku bunga yang diperkirakan juga akan turun. Nah, kalau kita lihat sekarang dari segi dot plan ya, kemarin seperti yang sudah saya katakan bahwa lihat dot plan yang akan FOMC paparkan. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 ini semua anggota FOMC itu setuju untuk suku bunganya adalah di kisaran 5,5 ya, masih di angka 5,5. Nah, dia nggak kelihatan di sini ya. Ya, masih di angka 5,5. Terus kalau kita lihat nanti di tahun 2024, kita bisa melihat bahwa dominan anggota FOMC yang berjumlah 6 orang di sini itu menginginkan suku bunganya berada di angka 4,6% seperti yang ada di sini ya, di angka 4,6%. Jadi kalau kita lihat berarti dari suku bunga yang sekarang dari 5,5% menjadi 4,6, berarti itu penurunannya bisa dibilang hampir 1 ya, hampir 100 basis poin. Ya, hampir 100 basis poin. Bisa dibilang itu ya, kalau kata The Fed kemarin itu katanya adalah sebanyak 75 basis poin. Jadi diperkirakan akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 75 basis poin nanti ya. Sebanyak 75 basis poin, tapi nanti ya, karena ini kan dot plan-nya adalah
nanti di tahun 2024 diperkirakan suku bunganya adalah sebesar 4,6%. Tapi ini mengindahkan yang namanya hasil data dari inflasi nanti di bulan Januari 2024, lalu juga data NFP dan sebagainya. Ya, ini kan hanya dot plan yang akan berlaku. Tapi bisa saja ini juga menjadi kenyataan yang dimana akhir tahun 2024 diperkirakan suku bunga di Amerika akan bergerak turun dari sekarang 5,5, diperkirakan akan turun menjadi 4,6. Dan jika pun turun, ya, kemungkinan pemotongannya itu hanya sebanyak 25 basis poin sebanyak 3 kali, ya, 3 atau 4 kali. Nah, kenapa kemarin kalau kita lihat pergerakan XAU-USD itu langsung tembus 2000 tapi tidak langsung kuat sampai di atas 2050, ya kan? Karena kalau kita lihat dari apa yang sudah dipaparkan kemarin di sini, itu Jerome Powell belum memastikan ataupun belum memberikan kepastian bahwa kapan pemotongan suku bunga itu akan dimulai. Apakah di bulan Januari 2024 atau nanti di kuartal pertama ataupun di kuartal kedua, ya. Itu dari Jerome Powell belum memberikan hint ataupun petunjuk kapan pemotongan suku bunga itu akan dilakukan. Tapi untuk saat ini suku bunganya masih di angka 5,5 dan diperkirakan akhir tahun 2024 suku bunganya akan turun menjadi 4,6. Jadi ketika nanti akan ada pemotongan suku bunga pertama, itu bisa dipastikan indeks dolar diperkirakan akan cukup melemah secara signifikan. Ya, tapi mengingat di sini XAU-USD, ya, bisa saja ketika indeks dolar itu melemah, bisa saja XAU itu tidak menguat, ya, bisa juga demikian. Oke, cukup untuk analisa secara fundamental tadi malam. Sekarang kita akan melihat secara teknikal, ya. Secara teknikal kita dari segi daily kita sudah melewati area 2000, ya, dan juga sudah melewati area 2009. Jadi 2009 ini akan saya masih tetapkan, ya, menjadi area support saat ini. Mungkin lebih tepatnya, ya, oke lah 2009 lah, ya, tetap, ya, 2009 aja. Dan untuk di area resistance become support ada di 2035. Kita bisa melihat bahwa harga sekarang itu meretest area 2035. Apakah sekarang kita mau nekat untuk counter per hari ini, ya? Kalau kalian mau counter, ini saya rasa bisa, ya. Karena ini bisa menjadi peluang untuk ambil posisi short dengan tidak terlalu jauh, ya, dengan SL yang tidak terlalu jauh. Ini saya rasa bisa, ya. Jadi ketika nanti di time frame H1 kita bisa melihat yang namanya bearish engulfing nanti, karena sekarang kan belum selesai ini candlenya, ya. Jika pun kalian mau ingin ambil sell sekarang, stop lossnya ini sangat pendek, ya. Stop lossnya itu hanya sekitar kalau dilihat di sini, ini stop lossnya cukup panjang sih sebenarnya, tapi kalau dilihat dari range-nya ini cukup kecil. Karena kalau dilihat jika ambil posisi sell nanti, ya, nanti stop lossnya berarti kalau bisa di angka 2042, ya, di angka 2042 itu stop lossnya. Kemudian take profit bisa 1:1, 1:1-nya itu adalah di harga 2020. Untuk take profit terjauh adalah sampai di 2009 sama kayak kemarin, ya. Kalau mau ingin ambil posisi sell. Kalau yang sudah ambil posisi sell di 2035 di sini, ya kan. Dan nanti misalnya harga itu malah bergerak naik, ya, bergerak naik berarti kan kena stop loss kita. Berarti ketika harga sudah kena stop loss, maka kemungkinan harga akan mengejar area resisten berikutnya yang ada di 2050, yang dimana 2050 juga merupakan area key level. Karena kalau kita lihat di 2050 kita ada yang namanya drop base drop di sini, ya, yang dimana ini juga menjadi area resisten sebelumnya di tanggal 29 November, ya kan. Jadi jika pun ini kita kena stop loss nanti, ya,
ya sudah, berarti ini kemungkinan harga akan bisa mengejar 2050. Dan jika pun teman-teman mau nanti open sell lagi di 2050 ya, nanti sell di 2050 misalnya, stop lossnya juga pendek, nggak usah jauh-jauh ya, stop lossnya cukup di harga 2055. Sebenarnya kalau ambil sell di 2050 itu lebih bagus sebenarnya, karena stop lossnya itu hanya sebesar 50 pip aja. Tapi kalau memang harga itu mau bergerak naik, ya kan, kalau nggak bisa ya sudah, berarti tidak ada. Kalau ingin ambil posisi buy sekarang ya, permasalahannya itu dari time frame 1 jam harga itu kalau dilihat terus membuat kenaikan ya, terus membuat kenaikan. Berarti di sini kita akan turunkan time frame-nya sampai ke time frame 5 menit ya. 5 menit kalau kita lihat, oke, di sini dia membuat liquidity, berarti otomatis ya di sini ada satu area demand di time frame M5 ya. Ingat ini di time frame 5 menit nih ya, yang ada di harga 2004. Jadi otomatis jika teman-teman nanti ambil posisi sell di sini ya, ambil posisi sell di sini, take profit terjauh adalah di 2009, karena takutnya ketika harga itu sampai di time frame 5 menit yang ada di demand 2004, harga itu bisa balik lagi muter ke atas ya, bisa demikian. Karena kalau kita lihat di time frame M5 di sini ada satu zona demand sebenarnya di sini, tapi di sini zona demandnya nggak terlalu bagus sebenarnya ya, yang ada di 2020. Jadi sebenarnya walaupun teman-teman ambil posisi sell ya dengan take profit pertama di 2020, itu sebenarnya sudah 1:1. Itulah mengapa saya katakan tujuan terjauhnya ataupun TP terjauh adalah cukup sampai di 2009. Nggak usah muluk-muluk terlalu tinggi ya, nggak usah muluk-muluk terlalu jauh untuk ambil take profit. Karena kalau kita lihat juga, jika teman-teman yang belajar tentang SMC, tentang fair value gap ya, di sini juga ada satu gap di sini, yang dimana gapnya di sini juga berhimpitan dengan area 2020 di sini ya. Di sini juga, disinilah yang namanya fair value gap di sini. Jadi otomatis jika teman-teman ambil take profit 1 di sini ya, ini kan 1:1 ya sudah, berarti teman-teman bisa keluar setengah dan juga nanti bisa pasang SL ke titik entry ataupun BEP, ataupun bisa pasang SL plus di sekitaran harga 2025 seperti itu ya. Jadi kita untuk hari ini memang kalau ingin nge-buy ya bisa di 2020. Tapi tentunya ini di time frame M5 ya. Kita tidak bisa melihat yang namanya area yang bagus di time frame M30, M15 ya. Ini kita melihat di time frame M5, dan di time frame H1 kita ada yang namanya fair value gap juga. Jadi otomatis kalau ingin nge-buy nanti perlu konfirmasi yang cukup jelas juga. Dan kalau kita lihat juga di sini di time frame H1 ya, ini kan pernah menjadi area support become resistant di harga 2020. Jadi ini masih logis ya. Ini masih logis kenapa harga itu berhenti di sana nanti. Jadi jika 2020 lewat, maka kemungkinan harga akan mengejar 2009. Dan jika pun 2009 lewat, di sini masih ada satu area demand kecil di time frame M5 tadi di sini ya. Ingat, ini di time frame M5 nih ya. Kalau kita lihat kan satu sumbu besar di sini. Ini powernya besar banget. Jadi kalaupun teman-teman ingin ambil posisi sell sekarang, sebenarnya sih agak counter ya. Yang penting stop lossnya nggak usah terlalu. Yang penting ingat pasang stop loss aja sih. Yang penting itu. Ya. Jikapun nanti 2035 ini di break dari segi time frame H4 ya. Kalau kita lihat time frame H4 ini kan tidak pernah close di atas 2035. Jikapun nanti kita bisa melihat time frame H4 close di atas 2035, maka kemungkinan bisa naik sampai ke 2050. Dan jikapun ini break di atas 2050, kita masih punya area supply yang ada di 2070, dan selanjutnya adalah 2081, dan yang tertinggi adalah yang ada di sini. Sebenarnya kalau saya lihat ya, XAUUSD untuk bisa bergerak naik itu halangannya terlalu banyak ya. Yang pertama di sini 2035, kemudian 2050, kemudian 2070, kemudian
resisten sangat kuat di 2081 sebelum akhirnya supply yang terakhir yang terbentuk kemarin. Dan jikapun harga itu ingin bergerak turun, ya, halangannya itu cuma ada dua, yang ada di 2020 dan di 2009. Dan jikapun ini break keduanya, maka kemungkinan harga akan bisa lanjut bergerak turun dengan cepat. Tapi dengan faktor fundamental sekarang yang baru terjadi akibat FOMC, saya rasa jikapun harga ini bergerak turun, kemungkinan turunnya ini hanya retrace ya. Jadi saya katakan jikapun teman-teman ingin ambil posisi sell, ingat turun saat ini itu hanyalah sebagai retracement aja ya. Dan jikapun ingin ngebuy nanti ketika harga itu entah sampai di sini kemudian naik, atau entah harga itu akan turun lagi sampai sini kemudian naik, itu harus perlu konfirmasi ya. At least setidaknya di time frame M30 menit atau enggak di time frame 15 menit, karena ini kan area zona demand-nya kan di time frame M5. Jadi at least di time frame M30 atau di time frame M15 itu bisa menjadi patokan kalau teman-teman ingin ambil posisi buy nanti ya. Kalau hari ini secara berita seperti biasa, hari Kamis kita ada berita tentang unemployment claim dan juga tentang retail sales nanti. Jika kita bisa melihat tingkat pengangguran mingguan di sini itu turun di bawah 220.000 dan juga retail sales-nya di sini meningkat dan juga core retail sales-nya di sini meningkat, maka kemungkinan kita akan melihat penurunan daripada XAUUSD yang mungkin saja itu merupakan retracement yang bisa menjadi harga bagus untuk kita bisa ngebuy nanti. Ya. Jadi nanti malam di jam setengah 10 WITA atau di jam setengah 9 WIB kita akan melihat berita dua ini. Ya, retail sales dan juga unemployment claim. Jadi untuk hari ini kalau ingin ambil posisi sell, ingat stop loss-nya itu di 2040 atau enggak di 2041 ya, bisa demikian. Tapi konfirmasinya adalah at least kita menunggu bearish engulfing di sini. Terus untuk misalnya kita sudah kena stop loss di 2041, ya sudah, kita tinggal menunggu di 2050 lagi satu ya. Menunggu di 2050 dengan stop loss di 2055. Kalau kita kena stop loss di 2041 dan kita ingin ambil posisi buy ya, nge-switch buy ini misalnya, berarti targetnya di 2050, stop lossnya itu ditaruh di 2030. Jadi dengan jarak cukup 50 pip aja, target bisa sampai 150 pip. Jadi walaupun kita kena SL di sini, kita bisa berpotensi untuk ambil posisi buy selanjutnya dengan target sampai di 2050. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.